Oke, 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 sip. Jadi balik lagi, thank you semuanya udah datang ke sini. Ini yang aku mau bilang di sini adalah sorry. eh, Kontrol Elvin, nggak kelihatan kecil amat Control L. ya. Slideshow kan? Ini pakai PDF kan? Bukan, ini pakai Google Docs. Oh, Google Docs. Ini Ya kelihatan udah, ya nggak? udah. Oke lah, udah. Nggak, ini kelihatan Boleh. nggak? Boleh Ya, ya. 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 Oke. Oke, jadi thank you semuanya udah datang. Ini hari ini kita mau ngobrolin tentang, aku mau sharing tentang dream board. Jadi dream board itu tentang impian apa aja sih yang salah satunya tujuan hidup. Dan juga kalau kita sudah memiliki impian dan tujuan hidup itu yang mau kita lihat adalah target-target kecilnya, target-target pendeknya. Jadi kenapa kita melihat seperti ini? Aku mau sharing dari aku punya sama Bella punya. Kebanyakan banyak orang yang kenapa kita mau sharing seperti ini? Karena banyak orang yang lupa satu mungkin dengan tujuan hidupnya mereka atau apa yang mereka mau capai, dan juga orang banyak yang lupa kenapa misalnya start dari mana tag. Jadi ini di depan tantangan seperti ini, banyak orang yang mudah menyerah kalau suka lupa tujuannya apa. Jadi kalau orang yang memiliki alasan yang kuat tentang apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka mau lakukan, biasanya nggak gampang untuk nyerah. Jadi kalaupun ada tantangan pun nggak gampang nyerah. Dan biasanya alasan yang kuat itu terdapat dari satu tujuan hidup, dari impian hidup, dan juga dari target kita. Dan seluruh grup di Jiwan, tim di Jiwan ini, semuanya pasti bikin dream board-nya mereka atau em, mereka punya tujuan ini untuk sebagai pengingat dan juga target-target untuk setiap tahun. Jadi aku mau sharing yang dari aku punya dulu, nanti aku sharing Bella, Bella punya. Jadi ini tahun 2023, setiap tahun kita bikin dream board dan ini adalah dream board-nya aku. Salah satu yang dekat, mungkin yang aku lumayan dekat adalah tentang bantuan orang untuk binatang. Jadi kalau aku sukanya binatang gitu kan. Jadi target tahun 2023 atau mungkin ke depannya aku pengen selalu ada donasi minimal $1.000 setahun ke RSPCA. RSPCA itu salah satu tempat penampungan atau tempat penampungan binatang dan tempat-tempat untuk membantu binatang-binatang dari nggak hanya anjing tapi banyak juga yang lain-lain. Terus em, ada yang ingat ceritanya Hayohan nggak di sini tentang Bang Kambing? Ingat. Ingat. Ingat semua. Nah, di situ juga aku mau bantu untuk minimal $1.000 ke Bang Kaming. Jadi Bang Kaming ini udah mulai mulai tumbuh. Terakhir yang diupdate sama Hayohan, mereka nggak bikin kambing doang, mereka bikin pipa air di salah satu negara di benua Afrika. Dan dapatnya itu dari uang yang dikumpulkan dari Bang Kambing ini, dari jualan kambing dan juga sekarang bantu untuk memberikan air. Nah, dari memberikan air itu, pipa air itu bisa membantu satu desa, menyelamatkan orang banyak. Dan yang terakhir, mungkin banyak orang Indonesia yang pengen ke Australia. Dan aku tahu susah di sana. Salah satu misi Bella dan aku, karena di sini, karena kita tahu seberapa susahnya untuk sampai ke Australia, aku pengen bantu 5 orang untuk imigrasi ke Australia. Mungkin nggak bantu sampai bayarin visa atau lain-lain, tapi paling nggak kalau mereka nyampe di sini sudah mulai start dari mungkin dari student visa, dari pekerja, dari WHV atau apapun itu, kita mau coba cariin cara agar mereka bisa kasih imigrasi, bisa bantu imigrasi di sini. Dari nasehat, dari agen mana yang harus lihat untuk membuat plannya, itu mungkin untuk bantuin bahasa Inggris, itu salah satu dari target-target kita atau target-target aku. Em, di sini sih yang sudah mulai apa ya, mungkin generasinya kan beda. Kira-kira masih ingat nggak dulu kalau masih kecil maunya jadi apa gitu? Ada yang ingat nggak sih? Kalau nggak, jadi kecil dulu ditanyain
Oh, cita-citanya apa? Punya impiannya apa? Ada yang bisa jawab nggak di sini? Ada dong. Apa? Ih, mau jadi apa dulu waktu kecil? Lagi kecil ini mau jadi guru. He wants to be a teacher. Oh, Kenapa, I? Kenapa jadi guru? itu lah SD gitu ya. Demen kan di rumah tuh Oma bikinin papan tulis gede tuh, tanya Mama tuh. Eh, Terus itu suka jadi guru aja sendiri ini kan suka nulis sambil ngoceh-ngoceh. Terus banyak teman-teman dulu juga belajar ke rumah gitu ada. Terus di sekolah juga SD ya, itu eh. suka bantuin guru bikin catatan di papan tulis. Dulu kan masih pakai papan tulis pakai kapur Iya, aku dulu juga pakai kapur. Oh, okay. That's good to know. kan. Hmm. Jadi Hmm. ada guru yang dia nggak mau itu catat di papan tulis. Biasa cuman demen gitu sih. Ya, That's good. cuman ya berubah lah setelah besar. Setelah beranjak dewasa berubah. Eh, terus cita-cita kalau tujuan hidupnya apa, I? Kalau itu kan mungkin profesi. Nah, Kira-kira tujuan ada. hidup tujuan hidup ini mah jadi orang baik aja gitu. Oke. Iya. Jadi iya, benar-benar aku setuju banget. Kadang-kadang banyak orang ditanyain ya, apalagi sekarang gitu. Impiannya apa sih? Cita-citanya apa sih? Otomatis yang jatuh pertama itu adalah profesi atau pekerjaan. Padahal cita-cita itu atau impian itu sebenarnya kurang baik kalau ditaruh pekerjaan. Harusnya kita harus lebih berani untuk mimpi jauh lebih lebih besar gitu. Misalnya harus ada sesuatu yang bisa mendorong hidup kita gitu. Contohnya, kadang-kadang pertanyaan untuk mimpi itu kalau misalnya kita sudah, misalnya nih, finansial itu tidak jadi masalah, kesehatan tidak jadi masalah. Kira-kira apa yang mau kita lakukan dalam hidup kita? Kalau aku sih mungkin ya salah satunya mau bantuin orang kan. Kalau aku sih mungkin mau bantuin binatang lebih banyak ya. Bella mau bantuin anak kecil. Itu kan arti impian kita. Kata Bella juga, dengerin ini jadi orang baik. Ya, itulah tujuan hidupnya memang paling benar, dan kerjaan untuk mendapat pekerjaan, untuk mendapat hidup yang sekarang kita jalani itu adalah agar kita bisa mencapai impian itu menjadi orang yang lebih baik. Mama apa, Mah? Masih Iya. ingat? Mama, Eh, hmm, nggak pernah terlalu bermimpi yang tinggi-tinggi, jalanin hidup aja sama Mama. oke. Tapi nggak pernah ada cita-cita mau jadi apa gitu. Ya kalau masih kecil sih ya ada cita-cita, tapi kan semuanya setelah ini kan semuanya melenceng lah. Kita akhirnya yang cita-cita mau jadi pramugari sekarang ya ada sih nyerempet akhirnya sekolah pariwisata kan Nah, kerja di travel ya nggak beda jauh. Tapi ya setelah itu kerja di bidang itu pun juga akhirnya ditinggalin kan. hmm, Sekarang menjalani hidup yang harus dijalanin aja udah hmm. nggak udah akhirnya melenceng semua gitu loh. Gedein anak kali, bikin anak happy udah. That's it. Kalau Tante Anita sama Om Gun? Tante Anita ya. Hmm. Tante sih dulu waktu kecil sih pengennya jadi psikolog. Psikolog, oke. Mhm. Tapi Aha. akhirnya jeblosnya ke bank. Tapi ujung-ujungnya di pelayanan ya kurang lebih gitu kali ya. Soalnya nggak tahu kenapa juga banyak orang juga datang ke tante untuk kayak konsul, untuk curhat, untuk apa ya. Sebenarnya kurang lebih nggak bertitle aja sih. Udah Mm-mm. udah um, mendekati tercapai sih yang seperti itu ya. Hmm. Sebenarnya kan kalau orang curhat, kalau apa tujuannya ini, kalau cita-cita kembali ke tujuan hidup ya sebenarnya agak-agak sejalan sih. Mm-mm. Ya mau mau jadi orang baik udah pasti. Nah, jadi orang baiknya sekarang dengan ya paling enggak
bisa berguna lah untuk Hmm. orang-orang di sekitar kita. Itu Hmm. aja sih. Kalau Om, thank you Tante udah sharing. Kalau Om? Om, Om udah tidur. Om is sleeping. Oh, fall asleep. Ya udah nggak apa-apa. Cuman Bye thank you. deh. Thank you udah sharing ya Mama Tante. Dan aku juga dulu apa ya, dulu selalu ganti-ganti ya Mbak ya, cita-cita dari mau jadi dokter, mau jadi apa lagi ya Mbak? Kayak dokter doang yang inget deh. Jadi orang kaya, pokoknya. Jadi orang kaya ya itu mah selalu. I told them mine used to be like from doctor and then but at the end just want to be a rich person. Always insecure. Oh iya, is that that? Eh, Cuman yang aku mau bilang tujuan hidup di sini itu juga salah satu, tentu aku juga masih mau kok jadi orang kaya, kenapa enggak? Cuman Enggak lah. semakin semakin gede, semakin ke depan juga aku semakin berpikir kalau misalnya aku memang sudah kaya gitu lah, aku udah berhasil sampai di situ. Terus mau ngapain gitu dengan hidup? Kalau kalau nggak ada tujuan hidup kan jadinya berantakan, jadi sembarangan. Maka itu di sini kita melihat jadi tujuan hidup. Tentu ada orang baik, jadi orang baik, tapi caranya ke apa, spesifiknya ke apa, kan kita nggak mungkin bisa bantu semua orang di dunia ini. Kita harus bisa membantu yang mungkin dekat di hati kita gitu. Kalau aku lebih mungkin cocoknya ke arah binatang. Dan inilah impian, inilah tujuan hidup, dan tentu butuh goals atau target mungkin untuk mendapat hidup yang jauh lebih baik. Nah, target atau goals ini tuh bisa di, diganti atau bisa berubah tergantung situasi. Yang penting ujungnya tetap sama, yaitu impiannya dan hidupnya dan lain-lain. Em, dan untuk kerjaan, kayak dulu cita-cita itu adalah target atau goals untuk mencapai tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita semuanya kan di sini sebagai orang baik ke Tante Anita, mau berguna untuk orang di sekitar Tante Anita. Nah, itulah perbedaannya. Dan dreams atau impian atau tujuan hidup di sini adalah uh, mendapatkan atau mencapai gaya hidup yang kita mau yang mau kita jalanin. Contohnya dari misi, dari value hidup kita, dan hidup sebagai orang dengan apa sih orang yang bisa dapatkan dari kita, legasi hidup kita apa yang bisa kita tinggalkan, bagaimana kita bisa menginfluensi orang lain. Dan kalau kita cuman melihat pekerjaan sebagai impian hidup, kalau tiba-tiba nggak dapat gimana? Masa kita bilang, waduh nggak, tujuan hidup kita nggak dapat nih, terus ya hidup kita gagal, kan nggak juga gitu loh. Kadang kalau pekerjaan itu kan kita bisa lihat sebagai target dan bisa diubah atau bisa berganti sesuai dengan situasi. Yang penting tujuan hidup, value hidup, misi hidup kita itu bisa tercapai di terakhirnya ya. Dan tentunya jadi orang baik. Dan di sini aku mau sharing kira-kira apa aja. Dan tadi aku udah sharing tentang impian, dan ini goalnya dan target kita juga apa. Em, kita biasanya ngelihat dari ini kan balik lagi nih, target kita dari 2003, target aku dari 2003, dan apa yang bisa diganti lah sesuai situasi. Yang mau kutekankan lagi, kebanyakan orang-orang yang kita selalu ketemu yaitu tim uh, dari Korea, atau apapun leader dari Manatek yang di Australia, mereka selalu biasanya berhubungan dengan tujuan hidup dan value hidup mereka. Dan uang itu akan datang, tentunya penting, kita nggak bilang nggak penting. Memang penting, tapi datang ke orang-orang tersebut dan bisa dekat ke orang-orang tersebut, uang itu datang karena hidupnya itu penuh dengan impian, penuh dengan value, penuh dengan misi. Dan di target tahun 2023 kan, tahun kemarin aku menang top silver eksekutif. Mudah-mudahan aku menang top gold eksekutif. II mudah-mudahan menang top top silver eksekutif, dan Tante Anita bisa menang top eksekutif. Nah, jadinya Manatek Australia itu banyak tim dari Indonesia, itu salah satu target aku. Untuk aku mendapatkan top gold eksekutif ini berarti aku harus membuat II menjadi top silver eksekutif, dan Tata Anita untuk menjadi top eksekutif director. Nah, ini yang sedang kita coba gunakan.
Terus juga aku mau pergi ke Busan, jadi September ke Korea untuk ketemu tim dari Global One dan juga tentu belajar bisnis, tentu belajar jauh lebih lanjut tentang apa yang bisa kita pelajari di sini. Aku mau cari penampungan binatang mungkin untuk volunteer dari em, dari hewan peliharaan ataupun yang lain. Untuk hewan liar kayaknya belum bisa karena harus ada izin khususnya. Dan udah mulai cari-cari sih, tapi belum terlalu banyak ternyata di daerah yang aku tinggalin. Paling banter pun ada di mall di Bondi Junction itu kita bisa bantu untuk kirim anduk bekas atau kirim em, koran-koran bekas untuk bantu untuk tempat penampungan binatang. Aku mau cari juga targetnya 3 partner di Australia untuk membuat sistem di Australia. Seminar bisnis udah kecapai waktu Februari kemarin karena aku bikin ini waktu April kemarin karena aku bikin ini waktu Januari Februari dan cari kalau bisa 3 leader baru di Indonesia. Jadi aku mau kembangkan Indonesia sebisa mungkin. Kenapa? Karena seperti yang aku selalu bilang, kalau aku bisa bawa Manatee ke Indonesia, akan bisa membantu semuanya yang ada di call ini. Dan bahkan yang nggak di call ini pun bisa terbantu karena kebanyakan mereka kalau sudah buka di market, mereka akan melihat dan akan lebih murah, logistik lebih gampang, shipment lebih gampang, dan lain-lain. Dan juga membuat website dan e-commerce Manati dan targetnya 10 customer per bulan. Untuk pribadi, cari tempat merit di Korea. Untuk traditional wedding dan nyari tempatnya dulu. Mungkin nanya-nanya kalian sama ntar untuk tanggal. Untuk individual mau sparring akhirnya udah mulai sparring nih. Bulan ini kayaknya akan mulai untuk jauh lebih sering untuk boxing karena coachnya juga udah mulai suruh untuk mencoba sparring. Dan yang terakhir ada untuk membuat bisnis itu ada 2 silver executive director untuk cari partner. Aku sekarang silver executive, jadi tugasku adalah untuk mencari orang agar bisa di-copy seperti aku. Nah, ini yang sedang dicari dan tentunya sedang digodok. Ini dari aku. Tentu aku mau sharing juga. Bella punya. It's okay, I'll share yours, right? Yes, you share Oke. and then I'm gonna. Oke, ini Bella punya. Em, be- Tujuan hidup Bella sama seperti kita semua di sini, menjadi orang baik. Dan tujuan kita ada yang mirip, ada yang berbeda. Tapi yang dekat dengan Bella, hatinya Bella, misinya Bella, value-nya Bella, Bella itu mau membantu anak kecil. Tujuan hidup dia lebih dekat ke anak kecil. Dan yang pertama adalah M5M Foundation. Dia untuk membesarkan bisnis Manateknya dia juga di saat bersamaan bisa membantu anak-anak yang malnutrisi di seluruh dunia agar bisa mendapatkan nutrisi yang lebih. Dan sudah ada risetnya apa sih perbedaan dan dari aksi, dari belajar, dari perkembangan, dari potensial anak-anak yang malnutrisi dan yang nutrisinya cukup. Targetnya di tahun 2023 adalah 400 orang dan 2000 orang di 10 tahun lagi. Juga sama sponsoring bank kambing. Bella mau sponsor 20 kambing di tahun 2023 dan setiap tahun 100 kambing setelah 10 tahun. Jadi banyak ini kan karena satu kambing ini bisa membantu satu keluarga. Dan sama Bella tahu seberapa susahnya imigrasi ke Australia. Dan yang Bella mau bantu di sini adalah anak muda, mungkin yang umur dari 18 sampai 30-an kurang lebih dan untuk membantu eh, mereka yang mau pindah ke Australia. Em, Targetnya adalah 5 tahun di tahun 2023 dan 50 setiap tahun 10 setiap setelah 10 tahun. Balik lagi em, ini bukan hanya berupa uang tapi bisa juga berupa mentorship, bisa berupa nasihat, bisa berupa agent dan lain-lain. Ini targetnya Bella, goalnya Bella di tahun 2023. Dia ingin mencapai QPD dan one time BPD dan juga mau menang award Business Builder of the Year di 2023. Jadi setiap tahun Manatek itu ada conference, kita akan tahu di 2023 itu pada tahun 2024. Dan targetnya Bella untuk naik rank dari Golden Executive menjadi
presidential director atau bahkan di atasnya, seperti rankingnya David. Dia juga mau mencapai insentif trip dan jalan-jalan lagi dibayarin oleh Manatek kayak Tante Anita ke Tasmania ya Tante, lumayan ya. Em, tahun ini sih Iya. mereka bilang ke tempat tropikal. Nah, belum tahu nanti begitu dikabarin di launch kita pasti ngasih tahu semuanya. Siapa tahu bisa Ke ikut tropikal seperti. Bali lagi atau Hawaii ya. Waduh, kayaknya enggak sih, kayaknya em, mudah-mudahan sih Hawaii ya tahun ini. Hawaii yuk. Hawaii, enak Hawaii. Hawaii Sil. Semuanya happy langsung Gue ya. udah Kalau Hawaii pernah kita nih kalau dulu. Hawaii kita ini Sil. Kalau Hawaii kita Uber nih Sil. Boleh. Ntar kita kabarin begitu dengar kita Ntar kabarin. hula-hula di sana kita Sil. Iya. Lu kalau ke Hawaii nih, lu nggak mau Hmm. pulang, jadi orang males. Soalnya di sana tuh pokoknya enak, santai Iya. aja. Iya tuh temen gue baru dari sana bilang enak banget. Gue ke situ tahun berapa? Udah tahun jebot deh. Udah 1994 kayaknya gue pergi ke Waduh, aku sana. baru umur setahun berapa tuh? 30 tahun lalu. 29 tahun lalu, 29 years ago. EE was there in Hawaii. Oh, so definitely need to come back now. Oh, Iya. according to David, even the water tastes better in Hawaii. Kalau kata David, bahkan air aja untuk mungkin drinking water sih, ya air minumnya terasa di Hawaii jauh lebih enak dari Korea. Ya, Aduh. pokoknya enak lah di sana. Boleh lah, ayo kalau ke sana kita Ubernet. Sip. Yuk. PD partner satu orang itu target goalnya Bella dan juga QG dia. Jadi untuk dapat gold eksekutif dua orang. Jadi dia mungkin sama seperti aku untuk naik ke gold eksekutif, targetnya Bella juga untuk membantu orang naik ke posisinya dia. Dengan juga mencari caranya gimana caranya agar dia bisa mendapat eksekutif director jadi seperti II lagi kurang lebih 10 orang. Terus kita mau buka seminar di Australia. Jadi seminar seperti ini tapi di Australia secara rutin dan rata-rata daftarnya 10 orang. Cari 3 pemimpin atau 3 leader dan rata-rata per 20 peserta untuk MBA. Jadi call hari Selasa kalau bisa rata-rata jadi 20 daripada kita doang. Dan kalau bisa buat satu home meeting di tempatnya. Kita belum tahu tempat siapa untuk leadernya. Karena Bella juga ada mungkin koneksi dari China dulu tinggal di sana, dia mau cari 20 customer dari China. Selain itu juga untuk September, kita kan akan ke Busan bertemu dengan tim, akan belajar di sana. September waktu untuk keluarga, ketemu keluarga dan Bella juga ada targetnya untuk bodinya Bella, untuk tubuhnya agar ada foto dia membentuk tubuh jadi lebih kenceng lah. Aku nggak bilang lebih super berotot, not too muscly, right? But very lean. Dan ini targetnya Bella untuk 2023. Dan Bella sini bilang 3 cara untuk mengubah hidup kita, menghabiskan waktu secara beda. Jadi menggunakan waktunya berbeda, mungkin menggunakan untuk waktunya untuk yang lebih produktif. Mengubah tempat tinggalnya, mungkin beda tempat, beda komunitas biasanya. Dan yang paling penting, bertemu orang baru. Dan ini dari Kenichi Omae. Oke, you wanna stop recording? Ya, ya.